Halo semua, ya berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Tradingnya oke? Hari ini marketnya merah ya, dan walaupun merah tetap ada profit sih, cuma pada galau karena kita ada di tengah jalan nih, mau jual apa hold ya, jual apa hold. Dan kalau saya lihat, kalau Bapak Ibu posisi masih di bawah, modalnya masih di bawah, ya sekarang boleh jaga-jaga dengan trailing stop. Kalau besok lanjut turun lagi, silakan realisasikan profitnya dulu, alias profit taking dulu ya. Boleh sebagian, boleh semua. Tapi kalau saya bilang sih, ya sebaiknya sebagian dulu sembari kita lihat nanti. Ini kan tengah-tengah minggu ya, ini tengah-tengah minggu, nanti kita lihat dalam beberapa waktu ke depan apakah bisa rebound apa enggak. Kalau saya bilang sih kan sesuai dengan prediksi kita di minggu kemarin yang saya sudah buat videonya, minggu ini ya IHSG cenderung koreksi, jadi ya kita antisipasi aja dengan hal tersebut. Dan hari ini saya mau bagikan, ada yang saya mau bagikan, yaitu saya mau bahas mengenai IPO Mitratel. Wah, ini lagi heboh nih. Kenapa saya bilang heboh? Karena berpotensi untuk menyalip Bukalapak menjadi IPO yang terbesar. Ya, dia berpeluang untuk meraup dana mencapai 24,9 T. Sedangkan Bukalapak kemarin cuma 21,2 ya, 21,2 T. Sedangkan ini berpeluang 24,9 T. Wow, lumayan. Ini kalau tembus, ini luar biasa banget. Kenapa saya mau bahas ini? Karena ini berbeda. Mitratel itu berbeda dengan Bukalapak. Kenapa saya bilang berbeda? Kalau Bukalapak itu kan perusahaan teknologi, perusahaan startup, ya, yang mana valuasinya berdasarkan nilai transaksi, yang mana kita juga ya quote unquote masih tanda tanya lah ya, kita tanda tanya ini bener-bener nggak sih sesuai apa nanti potensi untuk menjadi besarnya, menjadi sesuai dengan planningnya apa enggak gitu. Berbeda dengan Mitratel. Ini kita nggak pom-pom ya, kita nggak pom, cuma bedah peluang IPO dari Mitratel ya. Apa itu Mitratel? Saya cerita sedikit. Mitratel itu adalah anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia, yang mana dia membawahi menara, semua menaranya Telkom. Tentu saja walaupun itu menara Telkom, tapi dia walaupun anak perusahaan juga, tapi dia sifatnya profesional. Dia juga menyewakan menara juga ke provider di luar Telkom seperti Excel, Isat, dia juga sewain gitu ya. Karena ya satu menara kan sebenarnya pada dasarnya bisa dipasang beberapa antena ya. Jadi ya efisiensi aja. Oke, dan Mitratel, yaitu PT Daya Mitra Telekomunikasi Indonesia, itu nanti akan IPO ya, IPO, dan IPO-nya itu sebanyak 25,5 miliar lembar saham atau setara dengan 29,85%. Nah, artinya apa? Artinya yang ditawarkan itu dari total kepemilikan 100% lembar saham gitu ya, yang dijual ke publik sebanyak 29,85% saja. Jadi 70 sekian persennya itu masih dimiliki oleh PT Telkom ya. Dan atau kalau kita lihat proporsinya, ini berarti hanya 30% lah kira-kira yang dijual ke publik dengan nilai, rentang nilai ini kan masih initial offering ya, di harga rentang Rp775 sampai dengan Rp975 per lembar saham. Ya itu tadi, jadi kalau mamanya dia jualnya di 775, dapatnya 19,8 triliun. Sedangkan kalau dia jual di 975, dapatnya 24,9 triliun. Yang mana kalau
menurut kebiasaan kita ya, biasanya rentang tertinggi yang diambil ya. Kalau test water, kalau dia tanya-tanya sana sini, kita tanya sini, kira-kira jualnya laku nggak ya kalau dihargain tinggi. Nah, orang pasti pengennya hargain tinggi ya kan. Nah, jadi kalau feeling saya berpotensi ditawarkan di harga 975 per lembar saham, yaitu dia akan mendapat dana sebesar 24,9 T. Wow banget. Dan ini kenapa yang saya bilang beda dibandingkan Bukalapak, karena Mitratel ini menarik karena dia itu, ini yang saya suka ya, salah satu jenis usaha yang saya suka, yaitu dia memiliki aset, pasti memiliki aset, yaitu menara-menara ya, menara-menara. Mungkin saya kasih lihat ininya deh, company profile-nya saya berikan. Nah, ini dia company profile. Jadi Mitratel ini dia punya menara yang mana jumlahnya sebanyak 23.232 tower yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 43%-nya ada di Pulau Jawa. 10.017 tower di Pulau Jawa, dan 13.215 tower atau sebanyak 56,9% tersebar di luar Jawa. Dan dari total segitu ya, dia punya tenan ada 40.457 penyewa loh ya. Ini ada 40.457 tenan yang nyewa, dan 53% diantaranya Telkom ya, induk Telkom. Terus sebesar 47%-nya atau sebanyak 19.000 tenan itu dari luar Telkom. Dan bagaimana persaingan, peta persaingannya bagaimana? Peta persaingannya dibandingkan dengan industri yang sejenis dan sudah TBK ya, yaitu tower dan tebing. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di sini pernah trading tower, trading tebing, nah ini kompetitornya. Dan ternyata di atas kertas ini sangat kompetitif banget, apalagi kalau dibandingkan dengan harganya. Secara fundamental itu harganya valuasinya lebih menarik di Mitratel. Kenapa? Karena kalau dihitung-hitung dengan rentang harga 775 sampai 975, compare with tower ada di harga 1.100-an dan tebing di level 2.000-an kalau nggak salah ya. Coba saya lihat tebing di harga berapa, tebing terakhir penutupan. Ya, 2.800-an. Nah, kalau compare di harga-harganya PBV dari Mitratel masih sangat menarik karena masih di rentang 1, tadi berapa saya hitung-hitung, 1,4 sampai 1,9 kalinya PBV, price to book value-nya. Sedangkan kalau di tower dan tebing, rentang PBV-nya itu ada di 5,7 dan tebing 7,4 kalinya. Jadi lebih murah. Jadi price to book value-nya lebih murah di Mitratel. Itu jadi lebih menarik ya. Jadi padahal kalau dari secara fundamentalnya Mitratel ini sendiri menarik karena revenue dari Mitratel sendiri, kalau ini yang saya kasih lihat ini, dia punya sebentar saya kasih lihat. Oke. Nah, ini revenue-nya itu 3,2 T ya, 3,2 T revenue-nya Mitratel. Compare with ini, kalau yang abu-abu ini tebing ya, tebing tuh 3,9 T, dan tower itu yang abu-abu gelap nih, tower 2,9 T. Jadi kalau lihat ininya, kalau lihat dia punya market size-nya, revenue-nya, jadi mereka imbang-imbang. Jadi kalau lihat dari PBV dibanding PBV dan compare ke PBV-nya, Mitratel ini masih menarik banget karena cuma 1,4 sampai 1,9 kalinya aja. Jadi ini
oke banget ya. Ruang geraknya masih besar. Yang mana di harga rentang, anggaplah dia jual di 975 aja lah. Tower 1100 dan tebik 2800. Jadi berkembang, dia peluang untuk naiknya cukup besar. Ya. Dan dari jumlah tower seperti tadi saya bilang, kalau tebik itu punya 23.200 menara, 23.200 menara, dan tebik ada di 19.642 menara, dan tower ada di 21.892 menara. Jadi kalau compare jumlah menara, Mitratel ini menaranya banyak banget ya, dan ini masih akan ekspansif. Kita lihat dari rencana dia untuk IPO ini, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk akuisisi, untuk ekspansif ya. Dan kemudian company profile-nya, nah ini company profile, dia punya goal ya, dia punya milestone dari dulu sejak dia berdiri sampai hari ini, dan dia punya dia punya niat untuk berkembang berapa besar ya, dia punya ambisinya untuk berapa besar. Dan key milestone-nya di 2021 ini dia berambisi untuk menjadi pemain terbesar menara di Indonesia ya, provider menara, penyewa menara. Dan ini kenapa saya suka ini dibandingkan Bukalapak. Karena Mitratel ini, dia kan punya menara, punya aset, dan ada yang sewa. Artinya apa? Nah, artinya ada recurring income, pendapatan berulang. Jadi, sama seperti orang menyewa tempat aja, menyewa kios gitu. Tapi ini dia menyewa menara, dipasangin pemancar, signal, nanti kita yang dapat signalnya di handphone kita ya, dan itu bayar. Dan bayangkan kalau sekian banyak 23.000 itu, dia punya aset, fix aset, dan dia cuma terima duit aja. Jadi investasi dia juga nggak terlalu besar ya besar, cuma maksudnya gini, compare, dibandingkan dengan kalau pemilik provider lah, seperti Telkom, Indosat, Excel gitu ya. Nah, mereka itu kan harus invest alat 5G ya, yang mereka harus invest 4G, 5G. Sedangkan kalau tower, rasanya cuma menaranya doang gitu loh. Dia nggak perlu susah-susah untuk invest teknologinya, 5G-nya atau 4G-nya, dia nggak perlu sampai sana rasanya. Jadi, dengan aset yang fix yang sudah ada, dia cuma tinggal terima recurring income-nya aja. Tugasnya dia cuma memperbanyak aja sebanyak mungkin menara ya, semakin mungkin menara, dan dia tinggal duduk ongkang-ongkang kaki, uang datang ke passive income, seperti passive income gitu ya. Nah, itu kan menarik sekali ya industrinya ya. Jadi kalau saya bilang itu bagus gitu, apalagi ditambah dengan kedepannya saya yakin dunia telekomunikasi Indonesia akan punya ruang gerak yang sangat besar, masih sangat besar. Saya pernah share mengenai dunia digital di Indonesia, dan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia juga masif sekali, terutama di saat-saat ini ketika internet bukan menjadi suatu kebutuhan sekunder, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan primer ya. Hampir semua lapisan kehidupan kita membutuhkan internet sekarang, ya kan? Jadi ini industri yang menurut saya menarik untuk invest ya. Jadi untuk dari IPO ini kita menantikan IPO dari Mitratel. Salah satu kekurangan dari IPO dari Mitratel ini, kekurangan satu ini di luar valuasi, di luar lain-lain. Saya cenderung kurang suka jujur ya, adalah IPO-nya BUMN. Ya, kenapa saya kurang suka IPO-nya BUMN? Karena beberapa ya, kayak kita lihat sebelumnya ada WSBP, IPO WSBP itu gagal. Dan dulu sempat Breeze ya, sempat gagal dulu kan, lama dulu, turun ke bawah lama, nyelam dulu baru dia naik. Jadi kalau saya bilang, kita
Ya, belum tentu juga ya. Belum tentu juga kita IPO ini kita dapat banyak jatahnya. Tapi kalau umpamanya nggak dapat jatah banyak, amunisi kita kita bisa belanja di bawah gitu. Itu bisa belanja. Dan peluang untuk koreksi juga saya rasa ada juga gitu, cukup besar gitu ya. Dan ya itulah. Kalau saya lihat sih banyak investor standby buyer ya, orang bilang anchor investor yang berniat beli. Dan kalau lihat dari apa namanya, dia punya, kan tadi saya bilang 70% ya, 70% masih dikuasai oleh induk ya, masih dikuasai oleh Telkom dan mungkin dari PT Mitratelnya sendiri ini. Dan kalau dengar-dengar mereka berlaku ketentuan lock. Jadi selama periode lock ini mereka nggak bisa jualan. Mereka nggak bisa jual saham pemilikan mereka. Jadi yang di market yang beredar itu yang 23% itu aja. Jadi yang bagian mereka 70% mereka nggak bisa jual. Nah, itu 8 sampai 12 bulan. Jadi mereka 8 sampai 12 bulan mereka di lock ya. Nggak bisa diapa-apain. Jadi mungkin dalam beberapa waktu bisa akan naik dulu kali. Naik dulu sedikit, terus habis itu mungkin kalau dia mulai jualan, nah ini bahaya nih, koreksi. Ya, tapi ini kita baru ngomong kosong aja ya, baru ngomong kosong terkait akan naik atau akan turun. Tapi secara dari sisi, kalau saya tadi kita lihat dari sisi industrinya, ya dari sisi fundamental lah ya, karena ini kita chartnya aja belum keluar, jadi kita hanya bisa menganalisa based on fundamental dari prospektus yang di-share, yang saya dapatkan ini, ya company profile-nya. Kalau saya lihat sih, Mitratel layak invest, ya layak invest. Jadi silakan Bapak Ibu, bagi yang kepengen, silakan ada jalur-jalur yang bisa Bapak Ibu tempuh untuk IPO, dan Mitratel ini kita bisa tebus dari eIPO, ya boleh tebus dari eIPO. Silakan Bapak Ibu hubungin sekuritas masing-masing untuk prosedur pemesanan eIPO Mitratel ini. Oke, itu sekilas yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu mengenai IPO Mitratel. Selanjutnya kita akan market review ya, kita akan market review. Nah, ini market review. Komposit kita ya, hari ini turunnya lumayan ya, turunnya lumayan, tapi saya bilang walaupun dia turun begini ya masih ada di range sideways-nya, jadi tidak usah terlalu khawatir. Rentang bottomnya itu di sini nih ya, 6585. Jadi kalau jebol 6585 dia mungkin berpeluang untuk ke 6500-an ini ya, atau ke 6484 ya, bottom selendang. Jadi harapan saya dia minggu ini nggak sampai jebol, tapi kalau sampai jebol ya waspadai dia ke range 6500. Dan asing masih bukan net buy, 151,4 miliar, dan transaksi hari ini hanya 10,6 triliun saja, nggak terlalu besar, pada dasarnya nggak terlalu besar. Dan bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. Sektor basic masih sideways ya, masih sideways dan tertahan di level V-line. Jadi saya lihat masih fine-fine aja, masih cukup aman. Ya, terus kemudian sektor consumer cyclicals. Nah, ini dia mulai mantul, padahal belum sampai double bottom. Pikir saya bisa triple bottom, tapi ternyata nggak nyampe. Dan dia udah buru-buru memantul. Nah, ini kalau dia memantul, breakout. Kalau dia bisa breakout, potensi untuk ke target kedua, jadi consumer cyclicals, silakan yang emiten ada di sini, silakan dicermati. Terus kemudian sektor energi, belum mampu bertahan di atas selendang, belum mampu naik, jadi dia berpotensi koreksi lanjutan. Terus sektor finance, nah ini juga koreksi ya, ini seperti kita bilang beberapa kali, kalau dia belum mampu bikin higher high, hati-hati koreksi ya, dan dia kalau koreksi IHSG pasti meriah. Dan sektor finance
lagi nguji support ya di top selendang. Kalau dia turun lagi jebol ini, nah itu bisa ke area 1500 sampai 1484. Terus sektor healthcare, nah yang anti badai ini, ya, beberapa kali kita udah kode di sektor ini, silakan dicermati. Buy on weakness kemarin, dan dia breakout, dan hari ini berhasil bertahan. Terus industri lagi nguji support lagi di bottom selendang. Harapan saya bisa segera rebound. Infrastruktur juga sama nguji. Nah, kalau infrastruktur ini terkait dengan emiten konstruksi dan tentu saja emiten kayak tadi yang saya bagikan ya, tower, tebik ya, telkom gitu ya. Nah, ini masuk di sini. Dan kalau saya lihat sih peluang naiknya masih cukup lebar dan dia tertahan di level bottom selendang. Jadi masih oke kok ini ya, masih bagus, masih cukup fine. Terus kemudian consumer non cyclicals jebol support fee line. Nah, ini Indofood, Unilever, ICBP, hati-hati, kita serok lagi di bawah ya, serok di bawah. Moga Skyline bisa jadi supportnya nih. Terus sektor properti juga jebol support. Saat ini selendang sudah jebol. Kalau dia turun lagi, potensi untuk menguji bottom selendang ya. Terus habis itu ada sektor tekno. Sektor tekno gimana? Sektor tekno juga masih belum mampu di atas selendang. Kalau saya lihat kayak begini sih cenderung masih downtrend sih. Jadi stay away dulu. Dan selanjutnya sektor transportasi nguji bottom selendang juga. Wah, banyak yang disupport nih ya. Moga-moga besok bisa rebound nih. Banyak yang disupport. Nah, besok kan sudah hari Kamis. Udah 2 hari lagi udah mau weekend lagi. Oh my God ya. Oh my God banget. Ya sudah dekat lagi. Udah mau akhir Oktober. Ya, jadi saya lihat sih transportasi kalau jebol sih goodbye. Tapi saya lihat moga-moga tertahan. Kita 2 hari terakhir kita lihat. Semoga IHSG bisa bertahan ya di level sideways-nya. Oke, Bapak Ibu, itu video kita yang kita buat hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya. Dan tentu saja jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video kami, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan jika berkenan, bantu kami untuk semakin berkembang dengan membagikan link video YouTube ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, happy cuan semua, dan God bless.